Inilah julukan yang diberikan oleh Asia untuk Nike Ardilla. Lalu apa yang membuat Nike Ardilla dijuluki si burung murai oleh Asia? Berikut ulasan selengkapnya. Cantik, muda, berbakat, dan supel. Siapa lagi kalau bukan Nike Ardilla? Seorang gadis asal Bandung yang telah cukup banyak memiliki album ini telah banyak mendulang sukses di pasaran berkat albumnya yang selalu laris manis. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia. Bahkan setelah kepergiannya pun ia masih tetap menorehkan prestasinya karena salah satu singlenya yang berjudul Mengapa Harus Berpisah yang rilis pada tahun 95 silam ternyata masih laku keras di salah satu negara tetangga, yaitu Brunei Darussalam, dan Nike menduduki peringkat teratas. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat itu persaingan cukup ketat. Nike harus bersaing dengan banyak penyanyi kelas dunia lainnya, seperti saat kemenangan yang diraihnya dalam kontes penyanyi Asia terbaik yang dilaksanakan pada tahun 91 di Shanghai, Cina. Nike berhasil mendapatkan Gold Prize Asia Festival 91. Kemenangan itu membuat simpatik negara Malaysia, sehingga mereka menyatakan bahwa penyanyi cantik asal Indonesia itu dengan sebutan si burung murai, karena Nike sangat lincah, berbakat, dan begitu percaya diri. Di tahun 92, Nike Ardilla melakukan promosi di Malaysia untuk sebuah album yang berjudul Matahariku, dan mendapatkan sambutan yang cukup baik di sana. Hingga pada tahun 93, Nike pun dilirik oleh komposer lagu ternama di Malaysia untuk membawakan lagu ciptaannya. Sari Amri, yang merupakan komposer asal Malaysia, beliau cukup terkenal dengan karya-karyanya yang telah banyak dinyanyikan oleh artis ternama Malaysia, seperti Ella, Ziana Zain, Slam, dan lain sebagainya. Sari Amri mengungkapkan kalau dirinya merasa sangat beruntung bisa kenal dan bekerja sama dengan Nike Ardilla, karena ia tahu kalau Nike merupakan penyanyi yang sangat berbakat dan ia ingin menguji vokal Nike yang dirasa cocok untuk membawakan lagu-lagunya yang sangat kental dengan unsur Melayunya. Saat proses rekaman, Nike menyelesaikan 2 lagu, namun awalnya Nike sempat merasa ragu kalau hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Nike, lagu Malaysia itu tidak mudah karena seni dan lenggak-lenggok dalam lagunya itu tidak sama dengan lagu Indonesia, jadi agak susah dalam membawakannya. Namun Sari Amri selaku pencipta lagu mengatakan kalau Nike pasti bisa menyanyikan lagu Melayu ciptaannya itu. Nike bernyanyi sesuai dengan ciri khas suara yang dimiliki, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, bahkan di luar dugaannya. Menurut Sari Amri sendiri, kalau ia pernah memarahi Nike saat berada di dalam studio, dikarenakan saat itu Nike sukar untuk mencapai apa yang diharapkannya. Meskipun begitu, ia tetap luluh juga karena melihat senyum Nike dan sikap Nike yang begitu santainya menghadapi kemarahannya itu. Ah, wajahmu mengalihkan duniaku. Wajahmu mengalihkan duniaku. Namun menurut Nike Ardilla, ia merasa sangat senang sekali karena album terbarunya ia bisa bekerja sama dengan komposer handal dari negeri jiran tersebut. Bahkan Nike juga mengatakan untuk albumnya yang akan datang ia ingin tetap bekerja sama kembali dengan Sari Amri dan M. Nasir. Dan saat album terbaru Nike Ardilla, Duri Terlindung, yang dirilis pada tahun 94, Sari Amri tidak menyangka bahwa lagunya tersebut akan turut hits di Indonesia. Di Indonesia sendiri, lagu Duri Terlindung terdapat di album Nike Biarkan Cintamu Berlalu. Sejak sukses dan larisnya album Duri Terlindung di Malaysia, kesibukan Nike Ardilla pun semakin bertambah saja. Bahkan Nike harus rela berbagi waktu antara Indonesia dan Malaysia, dan Nike pun harus warawiri. Mulai dari konser, promosi album, pemotretan untuk cover majalah, dan rekaman di Malaysia. Bisa dibilang Nike begitu super sibuk kala itu, karena di samping harus mengatur jadwalnya, juga melihat penggemar Nike di Malaysia sangat banyak.
Pengurus artis Indonesia di BMG Malaysia menuturkan bahwa Nike pernah mengeluh karena saking padatnya jadwal saat Nike berkunjung ke Malaysia. Yang biasanya keberadaan Nike di sana hanya seminggu, namun harus lebih lama lagi karena banyaknya permintaan dari penggemar Nike di Malaysia. Meskipun begitu, Nike tetap saja tersenyum dan selalu bersikap profesional dengan melaksanakan semua jadwalnya hingga selesai. Bahkan saat tugas Nike telah selesai, penggemar Nike di Malaysia masih merasa kurang puas untuk bisa lebih dekat dengan idolanya itu. Namun apalah dayanya Nike hanya bisa berpesan kepada penggemarnya di Malaysia kalau ia minta maaf karena harus segera kembali ke Indonesia. Karena di Indonesia pun Nike masih ada jadwal yang harus segera ia selesaikan. Mungkin di lain waktu ia akan berkunjung kembali ke Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu, bukannya kabar baik yang didengar oleh penggemar Nike di Malaysia. Justru berita kepergian Nike yang terdengar dan begitu mengagetkan banyak kalangan artis, produser, dan peminat musik di Malaysia. Bahkan surat kabar utusan Malaysia juga memuat berita tentang kepergian Nike Ardilla hingga 1 halaman penuh dengan foto Nike Ardilla yang mengenakan kerudung. Begitu pula harian surat kabar lainnya, seperti Watan, Metro News, Straits Times, The Star, hingga stasiun televisi Malaysia pun ikut menyiarkan berita meninggalnya Nike Ardilla. Perusahaan rekaman humas BMG Musik di Kuala Lumpur, Lisa Arianti, mengatakan, sebenarnya Nike Ardilla dijadwalkan akan merekam 2 lagu lagi dari komposer Malaysia yaitu Sari Amri untuk album terbarunya di awal April 95. 2 lagu tersebut akan dimasukkan ke dalam album terbarunya, yaitu Sandiwara Cinta, karena di Indonesia sendiri album ini sudah dipasarkan sejak sebulan yang lalu. Manajer pemasaran BMG Musik Malaysia, Rohani Ismail, juga mengatakan, sebenarnya 2 lagu itu harus sudah beredar di Malaysia pada bulan Februari lalu, tetapi karena kesibukan Nike, rencana itu pun akhirnya tertunda. 2 lagu ciptaan komposer Malaysia itu direkam dengan tujuan untuk mencari pasaran di Malaysia, tetapi sayang, rencana itu belum sempat terlaksana. Humas Warner Musik Kuala Lumpur, Aida Hussein, mengatakan bahwa Nike adalah sosok artis yang patut diteladani. Sekalipun Nike sudah bergabung di BMG, namun Nike tetap menjalin hubungan dengannya jika Nike datang ke Kuala Lumpur untuk mempromosikan albumnya. Seperti penuturannya ini, saya dan Nike sudah seperti kakak dan adik. Bahkan Nike pernah mengajak saya untuk makan malam di hotel tempat ia menginap bersama keluarganya. Secara pribadi, saya mengenal Nike merupakan seorang artis yang manja dan begitu sayang kepada keluarganya, serta ia mudah akrab dengan orang lain. Sari Amri sendiri yang merupakan komposer muda berbakat asal Malaysia mengatakan, kalau Nike adalah penyanyi yang tidak banyak tingkah. Lagu yang telah dibawakan oleh Nike itu yaitu Duri Terlindung dan Ku Tak Akan Bersuara diselesaikan sejak bulan Agustus tahun lalu. Dan album itu telah laku keras di Malaysia. Saat proses rekaman pun Nike tidak banyak mengeluh bila timbul sebuah masalah. Nike juga dikenal sebagai penyanyi yang rendah hati, walaupun albumnya sukses di pasaran. Sari Amri pun mengungkapkan, sebenarnya saya sekarang sudah menyiapkan 2 buah lagu lagi untuk Nike, tapi sayang, 2 lagu tersebut tidak sempat dinyanyikan oleh Nike. Itulah ulasan mengenai kesibukan Nike Ardilla selama di Malaysia, hingga ia mendapat julukan si burung murai oleh Asia. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Sekian dulu dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.